Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang Music Information Retrieval kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi dan penelitian-penelitian dari Music Information Retrieval selain dari 3 basic task yang ada di sini saya cantumkan. Salah satu yang akan saya bahas adalah tentang bagaimana penelitian itu bisa memisahkan bagian dari sebuah lagu populer. Misalnya, bagaimana memisahkan chorusnya, bagaimana memisahkan verse-nya dan bridge-nya. Nah, itu hanya sekilas saja saya bahas pada video kali ini. Ayo kita langsung ke materi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dan research lainnya selain basic yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah basic task dari Music Information Retrieval Application, ada retrieval, browsing, dan recommendation. Tetapi penelitian saat ini tidak hanya berkisar di 3 ini saja, tapi juga hal-hal yang lainnya. Nah, hal-hal yang lainnya ini akan saya jelaskan sebentar ya. Jadi Music Information Retrieval atau atau disingkat dengan MIR ya, itu tidak hanya tentang information retrieval saja saat ini ya. Jadi MIR mempunyai banyak subfield yang tidak secara langsung berhubungan dengan perkiraan music similarity ya. Jadi terkadang akronim MIR ini juga diartikan Music Information Research. Jadi bukan cuma retrieval, browsing, dan recommendation, tetapi ada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Contohnya adalah identifying components atau reducing signal complexity. Contohnya penelitian atau aplikasinya bisa untuk deteksi instrumen. Misalnya ada sebuah musik atau lagu yang kita dengarkan, nah itu bisa diidentifikasi instrumen musik yang ada dalam rekaman lagu atau musik tersebut. Nah itu untuk aplikasinya belum pernah saya lihat juga ya, tapi mungkin sudah ada penelitian-penelitian tentang ini. Dan penelitian lainnya juga bisa tentang pemisahan sumber suara ya, untuk mengekstrak komponen berbeda yang membentuk sinyal audio yang kompleks. Nah, di dalam suatu musik itu kan ada track instrumennya, terus misalnya ada suara-suara juga, terus ada bunyi. Nah, suara yang saya maksud di sini adalah suara vokalnya, bunyi-bunyi yang bunyi-bunyi itu adalah track dari instrumennya. Jadi kita bisa memisahkan antara instrumen dan suara atau vokal dari penyanyinya. Nah, seperti itu juga termasuk bagian dari Music Information Research ya. Penelitian lebih lanjut bisa tentang analisis melodi, bassline atau track drum dalam suatu musik, bisa klasifikasi instrumen atau style dari cara kita memainkan alat musik, bisa penghapusan suara penyanyi untuk karaoke. Nah, kalau yang tadi kan dipisah itu ya, terus kalau yang ini dihapus gitu, jadi tinggal track instrumennya saja. Contohnya penelitiannya adalah tentang Music Instrument Recognition menggunakan Deep CNN. Nah, ini ada instrument recognition, berarti ada musiknya di sini berupa polifonik ya, dan bisa dikenali instrumen apa yang digunakan di dalam musik polifonik tersebut. Yang selanjutnya ada Music Transcription. Nah, di sini Music Information Research bisa mengambil tema tentang rekonstruksi ya. Misalnya kita mempunyai sebuah file musik, jadi kita dari file musik itu kita bisa merekonstruksi nada-nada apa yang dimainkan sesuai dengan music score-nya. Jadi ada misalnya ada not-notnya yang harus dimainkan. Nah, itu bisa kita dengar, kita masukkan musik yang file musiknya ke sistemnya, nanti sistemnya akan mengeluarkan transcription atau catatan berupa not-not apa yang dimainkan
di dalam file musik yang kita masukkan tadi ya. Jadi ini ada tantangannya juga. Kenapa ada tantangan? Karena jenis dan jumlah instrumennya itu juga perlu dibuat ya. Kalau hanya satu ya mungkin tidak serumit musik biasa ya, tapi kalau musik biasa kan instrumennya banyak yang dimainkan secara bersamaan dan music transcription-nya juga akan menjadi lebih rumit. Kalau hanya satu alat musik itu mungkin bisa lebih gampang, tidak serumit musik yang biasanya untuk transcription. Jadi outputnya di sini adalah transkrip dari musiknya atau not-not apa saja yang dimainkan gitu ya. Contohnya ini ada penelitiannya, data representation for audio to score. Jadi dari audio, nah inputnya, outputnya adalah musical score-nya atau catatan tempat not itu ya. Monophonic music transcription. Nah ini. Yang selanjutnya adalah optical music recognition. Ini optical music recognition, mungkin kalian pernah mendengar tentang optical character recognition. Nah, kalau karakter itu berupa teks, kalau di sini berupa not musik ya. Jadi ini penelitiannya tentang mengkonversi lembaran musik yang dicetak atau ditulis tangan, notasi musik atau musical score tadi ya, menjadi notasi musik dalam simbolik digital. Ini biasa digunakan untuk pelestarian digital dari warisan budaya. Untuk alat musik tradisional ini mungkin banyak perlu optical music recognition ya. Penelitiannya juga banyak saat ini. Di sini ada from optical music recognition to handwritten music recognition, a baseline. Optical music recognition berarti sesuatu music score-nya itu diketik. Kalau handwritten music recognition berarti musical score-nya itu ditulis tangan. Tentunya ya, untuk yang handwritten music recognition ini mempunyai tantangan yang lebih daripada yang optical music recognition ya. Selanjutnya ada beberapa real-time application, contohnya adalah audio to score alignment. Algoritmanya ini melacak posisi saat ini dari pertunjukan langsung yang sedang berlangsung di dalam skornya. Misalnya kalian bayangkan ada sebuah permainan orkestra ya. Setiap pemain musik kan ada catatan di depannya itu ya. Ada musical score di depannya. Jadi kalau mereka tidak menggunakan kertas atau yang dibalik-balik itu, dia bisa menggunakan suatu tampilan layar, tetapi tampilannya itu mengetahui, tampilannya itu ditampilkan oleh sistem dan sistemnya mengetahui saat ini bagian mana yang harus ditampilkan. Nah, jadi si pemain itu tinggal melihat layarnya itu saja. Kalau misalnya kertas kan perlu kita tahu di bagian mananya ya. Kalau misalnya di layar ya satu bagian yang sedang dimainkan saja yang dia lihat. Itu dia audio to score alignment. Selanjutnya ada automatic page turning for music performance. Ini mirip dengan yang tadi, cuma masih dalam bentuk halaman-halaman. Nah, aplikasi yang ini juga mengetahui sampai mana sudah dimainkan. Nanti kalau misalnya saat perlu di balik halamannya, aplikasinya akan membalik halamannya. Yang terakhir ada real time automatic accompaniment. Ini contohnya, ini misalnya saya sedang bernyanyi sesuatu atau saya memainkan gitar dengan melodi tertentu, nanti aplikasinya itu bisa menemani saya bermain atau bisa menemani saya bernyanyi. Nah itu kalau kita pikirkan sekarang masih nggak tahu bagaimana caranya ya, karena itu harus menyesuaikan banyak hal. Oke, yang lain, nah ini penelitian tentang yang tadi juga sudah ada ya, real time opera tracking. Oke, kalau yang tadi untuk permainan di orkestra atau permainan alat musik solo ya, yang ini untuk pentas opera. Nah ya, jadi
sudah ada peneliti-peneliti yang meneliti tentang hal tersebut yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, penelitian juga bisa tentang segmentation dan analisis. Segmentation itu dia bisa mengidentifikasi elemen musik umum dalam lagu atau yang biasa kita lihat dalam lirik lagu seperti chorusnya yang mana, verse yang mana, bridge-nya yang mana. Nah, sistemnya ini bisa mengidentifikasinya dalam sebuah lagu. Jadi bukan manusia yang mengidentifikasi tapi mesin. Yang lainnya bisa mendeteksi tema, motif, atau hubungan hierarkis di dalam lagu. Dan juga bisa meringkas musik. Nah, biasanya kalau kita ingin mendengarkan musik di dalam suatu aplikasi, biasanya ada aplikasi yang menyediakan preview dari musiknya. Nah, preview dari musiknya itu mungkin ada yang 10 detik, ada yang sampai 30 detik. Nah, biasanya itu diekstraksi secara acak oleh sistemnya. 30 detiknya bagian yang mana itu diekstraksi secara acak. Kalau kita membuat mesin atau sistem yang bisa meringkas musik, jadi sistem tersebut bisa menampilkan bagian yang paling khas atau bagian yang paling representatif dari musik tersebut, itu yang dipilih menjadi bagian 30 detik yang menjadi preview. Nah, jadi tidak ditentukan secara acak seperti itu ya. Penelitiannya adalah untuk contohnya ada di music segmentation menggunakan unsupervised learning of deep picture ya. Jadi di sini dia bisa memberikan label pada musik yang mana chorusnya, yang mana verse-nya, yang mana bridge-nya, dan yang seterusnya dalam musik yang populer ya, contohnya seperti itu. Oke, bagaimana materi kali ini? Semoga bisa menambah referensi kalian, terutama untuk kalian yang ingin membuat topik penelitian tentang music information retrieval. Pada video saya selanjutnya, saya akan membahas tentang music features. Jadi musik itu bisa diekstrak dan menghasilkan fitur-fitur tertentu. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.